Presiden Prabowo respons langkah Gus Miftah mundur dari utusan khusus. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Presiden Prabowo, dirinya telah mendapat laporan apabila Gus Miftah telah mengundurkan diri. Saya sendiri belum lihat langsung. Tapi saya mendapat laporan apabila beliau mengundurkan diri, kata Prabowo di Istana Negara Jakarta, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, malam. Prabowo menghargai keputusan Gus Miftah yang mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden dan telah mengakui dirinya melakukan salah ucap. Saya kira kita hargai sikap ksatria itu, kata Prabowo. Menurut Prabowo, keputusan Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan ksatria. Prabowo meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Saya kenal beliau, dia mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas itu salah ucap. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau mengundurkan diri, katanya. Menurut Prabowo, jarang di Indonesia orang yang melakukan kesalahan lalu memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Karena itu keputusan Miftah tersebut harus dihargai. Saya kira itu jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang salah kemudian bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Jadi kita hargai itu. Jadi beliau sendiri salah, sadar bahwa beliau ini salah, katanya. Sebelumnya Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan setelah ucapannya yang dinilai mengolok-mengok penjual es teh disorot publik. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, siang. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan siapapun dan bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah. Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, ujarnya. Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat, ujar Gus Miftah. Gus Miftah diketahui sebelumnya menjadi sorotan publik setelah mengolok-olok seorang penjual es teh bernama Sunadi. Video yang terjadi saat acara selawatan yang di lapangan Dreh Supardi, Sawitan, Kabupaten Magelang, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, tersebut viral. Presiden Prabowo respons langkah Gus Miftah mundur dari utusan khusus. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Presiden Prabowo, dirinya telah mendapat laporan apabila Gus Miftah telah mengundurkan diri. Saya sendiri belum lihat langsung, tapi saya mendapat laporan apabila beliau mengundurkan diri, kata Prabowo di Istana Negara Jakarta, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, malam. Prabowo menghargai keputusan Gus Miftah yang mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden dan telah mengakui dirinya melakukan salah ucap. Saya kira kita hargai sikap ksatria itu, kata Prabowo. Menurut Prabowo, keputusan Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan ksatria.
Prabowo meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Saya kenal beliau, dia mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas itu salah ucap. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau mengundurkan diri, katanya. Menurut Prabowo, jarang di Indonesia orang yang melakukan kesalahan lalu memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Karena itu keputusan Miftah tersebut harus dihargai. Saya kira itu jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang salah kemudian bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Jadi kita hargai itu. Jadi beliau sendiri salah, sadar bahwa beliau ini salah, katanya. Sebelumnya Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan setelah ucapannya yang dinilai mengolok-mengok penjual es teh disorot publik. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, di Yogyakarta, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, siang. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan siapapun dan bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat, ujar Miftah. Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, ujarnya. Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan. Karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat, ujar Gus Miftah. Gus Miftah diketahui sebelumnya menjadi sorotan publik setelah mengolok-olok seorang penjual es teh bernama Sunadi. Video yang terjadi saat acara selawatan yang di lapangan Dref Supardi, Sawitan, Kabupaten Magelang, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, tersebut viral. Miftah akan menghadap Presiden Prabowo pekan depan. Miftah Maulana Habibur Rahman mengaku belum menyampaikan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama dan pembinaan sarana keagamaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Miftah akan menghadap Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Miftah mengatakan belum berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya belum berkomunikasi dengan beliau, karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun, ujar Miftah dalam jumpa pers di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Kabupaten Sleman, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Miftah menyampaikan telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Miftah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet tersebut pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Miftah akan menghadap langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri. Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap, pungkasnya. Dan Prabowo kapan? Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap. Maka kenapa beberapa saat ketika masih berada di UKP, saya sih menggunakan peci sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Bapak Prabowo. Tapi hari ini saya kembali menggunakan belangkon sebagai identitas saya sebagai seorang pendakwah. Akhirnya saya kembali kepada masyarakat, kembali ke pesantren, ya seperti dulu, nggak ada yang berubah. Mungkin begitu. Saya belum berkomunikasi dengan beliau, karena sekali lagi saya sampaikan tidak ada tekanan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun.
Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Seskap. Pak Seskap hanya menjawab keputusan ada di Gus, kembali ke keyakinan.